Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aska Artisya Billah, mahasiswi Ilmu Komunikasi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta dengan NIM 2022 peserta mata kuliah Sosiologi Komunikasi. Di sini saya akan menjelaskan terkait teori budaya konsumen dan gaya hidup beserta budaya konsumen. Pada bab teori budaya konsumen, mengidentifikasi 3 perspektif utama tentang budaya konsumen. Yang pertama, pandangan bahwa budaya konsumen itu didasarkan pada perluasan produksi komoditas kapitalis yang telah menimbulkan akumulasi besar budaya material dalam bentuk barang konsumsi dan tempat pembelian dan konsumsi. Yang kedua, ada pandangan sosiologis yang lebih ketat, yang menyatakan bahwa kepuasan yang diperoleh dari suatu barang berkaitan dengan akses terstruktur sosial terhadap barang-barang tersebut dalam sebuah permainan zero sum, di mana kepuasan dan status bergantung pada menunjukkan dan mempertahankan perbedaan dalam kondisi inflasi. Dan yang ketiga, ada pertanyaan tentang kenikmatan emosional dari konsumsi, impian dan keinginan yang dirayakan dalam citra budaya konsumen dan tempat konsumsi tertentu yang secara beragam menghasilkan kegembiraan tubuh dan kenikmatan estetika secara langsung. Contoh dari teori budaya konsumen yaitu pada masyarakat Indonesia yang mayoritasnya itu berpakaian tertutup. Jadi ketika mereka membeli pakaian, keputusan mereka dalam pembelian pakaian itu akan memilih pakaian yang tertutup dan tidak terbuka. Dari sudut pandang beberapa neo-Marxis abad ke-20, perkembangan produksi konsumsi dianggap menghasilkan produksi yang lebih besar. Peluang untuk mengendalikan konsumsi yang dimanipulasi, perluasan produksi kapitalis terutama setelah dorongan yang diterima dari manajemen ilmiah dan Fordisme pada pergantian abad, yang mengharuskan pembangunan pasar baru dan pendidikan masyarakat untuk menjadi konsumen melalui periklanan dan media lainnya. Pendekatan ini dapat ditelusuri kembali ke pendekatan Lukács 1971, sintesis Max Weber dengan teori reifikasinya dikembangkan paling menonjol dalam tulisan Horkheimer dan Adorno, yang mana mereka itu berpendapat bahwa logika komoditas dan rasionalitas instrumental yang sama yang terwujud dalam bidang produksi juga terlihat dalam bidang konsumsi. Pengejaran waktu senggang, seni dan budaya pada umumnya disaring melalui industri budaya. Penerimaan menjadi ditentukan oleh nilai tukar ketika tujuan dan nilai budaya yang lebih tinggi tunduk pada logika proses produksi dan pasar. Dalam budaya kontemporer, perempuan dan laki-laki diminta untuk tidak memilih, namun menggabungkan kedua pilihan tersebut untuk menganggap pakaian dan barang konsumsi mereka sebagai komunikator, sebagai simbol status kelas, menuntut perilaku dan sikap yang sesuai dari pihak pemakai atau pengguna untuk lebih lanjut mengklasifikasikan dunia sosial ke dalam kategori-kategori yang terlihat. Dalam hal ini, budaya konsumen masih terdapat perekonomian prestise, di mana barang-barang langka memerlukan investasi waktu, uang, dan pengetahuan yang besar untuk memperoleh dan menanganinya dengan tepat. Barang-barang tersebut dapat dibaca dan digunakan untuk mengklasifikasikan status pemiliknya. Pada saat yang sama, budaya konsumen menggunakan gambar, tanda, dan barang simbolis yang memunculkan mimpi, keinginan, dan fantasi yang menunjukkan keaslian romantis dan kepuasan emosional dalam menyenangkan diri sendiri secara narsistik, bukan orang lain. Pada penjelasan ini lebih mengarah kepada pengembangan perspektif yang melampaui pandangan bahwa gaya hidup dan konsumsi itu adalah produk masyarakat massal yang sepenuhnya itu dimanipulasi, dan posisi sebaliknya yang berupaya melestarikan bidang gaya hidup dan konsumsi atau setidaknya aspek tertentu darinya seperti olahraga sebagai ruang bermain yang otonom dan tidak dapat ditentukan. Penggunaan istilah budaya konsumen berarti menekankan bahwa dunia barang dan prinsip-prinsip strukturisasinya merupakan hal yang penting dalam pemahaman masyarakat kontemporer. Hal ini melibatkan dua fokus. Yang pertama, pada dimensi budaya perekonomian, simbolisasi dan penggunaan barang-barang material sebagai komunikator bukan sekedar utilitas. Dan yang kedua, mengenai perekonomian barang-barang budaya, prinsip-prinsip pasar mengenai penawaran, permintaan, akumulasi modal, persaingan dan monopolisasi
yang berlaku dalam lingkup gaya hidup, barang-barang budaya, dan komoditas. Kaum borjuis kecil yang baru mengidentifikasi diri dengan gaya hidup kaum intelektual dan bertindak sebagai perantara dalam menyebarkan ide-ide kaum intelektual kepada halayak yang lebih luas. Mereka juga bertindak sebagai wirausahawan budaya dalam upaya melegitimasi intelektualisasi bidang-bidang keahlian baru seperti musik populer, fashion, desain, liburan, olahraga, budaya populer, dan lain-lain, yang semakin banyak menjadi sasaran analisis serius. Yang dimaksud di sini bukanlah kaum borjuis kecil baru yang mempromosikan gaya tertentu, melainkan melayani dan mempromosikan minat umum terhadap gaya itu sendiri. Nostalgia terhadap gaya-gaya masa lalu, minat terhadap gaya terkini yang pada zaman ini tidak ada lagi, sebuah gaya yang khas yang disebut simal sebagai kualitas kehidupan modern yang tanpa gaya khas memiliki daya tarik yang terus-menerus diinterpretasikan dan ditafsir ulang. Sekian penjelasan dari saya, semoga apa yang saya jelaskan bermanfaat bagi kita semua. Kurang lebih saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.